masalahnya. Misal kayak istri kan, misal ngajak kayak kita udahan gitu kayak Udahan gitu. cerai gitu kan. Berat ya. Kita sebagai laki-laki itu harus menyikapi seperti apa? Tinggi pertanyaannya gitu. Bocil burung gue. Pacaran burung. Dan Jadi kalau tambah. belum udah ngebayangin cerai. Prepare. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'a. Allahumma iftah lana hikmataka wa ansur 'alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ilmihi fid dharain. Wal maqalah tsaminatu, bermula maqalah nomor ke-8. Anil A'mashi, dari A'mash. Ismuhu, bermula namanya A'mash. Sulaiman bin Mahran al-Kufi, yaitu Sulaiman bin Mahran al-Kufi. Radhiya, semoga ridha Allahu oleh Allah anhu akan itu A'mash. Man, apa kata A'mash? Man, siapa orang? Karena ada roksumalihi, ujung atau pokok dari hartanya atau kekayaannya atau propertinya, at-taqwa, yaitu takwa, kalats, maka lelah al-alsinu oleh lisannya itu si man, an wasfi rihin dinihi, dari menyipati keuntungan dalam agamanya. Waman, dan siapa orang karena ada itu si man roksumalihi, yaitu pokok hartanya, kekayaannya atau propertinya, ad-dunya, yaitu dunia, kalats, maka lelah al-alsinu oleh lisannya itu si man, al-wasfi, dari menyifati khusroni, kerugian dinihi, akan agamanya. Wal makna, dan bermula makna dari ucapannya Ki A'mash ini, man, siapa orang tamassaku, yang berpegang teguh, alat takwa, atas ketakwaan, bimtisali, dengan melaksanakan awamirillahi ta'ala, perintah-perintah Allah Ta'ala, wajtinabi, dan menjauhkan al-ma'asi, maksiat-maksiat, bi'an ussisa, dengan bahwasanya membangun af'alihi, akan perbuatannya itu siman, bimuwafaqati syar'i, dengan peraturan-peraturan syara', falahu, maka tetap bagi itu siman hasanatin, itu kebaikan, katsiratin, yang banyak, la tuhsa, yang tidak bisa dihitung itu hasanat. Dan sebaliknya, wama, dan siapa orang tamassaku, yang berpegang teguh itu siman, ala umuri, atas perkara mukhalifati li syar'i, yang bertentangan dengan syara', falahu, maka tetap bagi itu siman sayyiati katsiratin, keburukan yang banyak, ajizat, lemah itu al-alsinu, lidahnya si man tadi, an dzikri, dari menceritakan, dari mengingat, zalika, akan itu keburukan, bil adadi, yang jumlahnya sangat banyak. Wal maqalatu tasi'atu, bermula maqalah nomor ke-9. An Sufyan ats-Tsauri, dari Sufyan ats-Tsauri, radhiya, semoga ridha Allahu oleh Allah anhu akan itu Sufyan ats-Tsauri. Wa huwa, dan bermula Sufyan ats-Tsauri syekhun, yaitu gurunya al-Imam Maliki, oleh Imam Malik. Apa kata Sufyan ats-Tsauri? Kullu maksiatin, bermula setiap maksiat, nasyiatun, yang tumbuh, an syahwatin, dari syahwat, ai ishtiyaqun nafsi ila syai'in, maksudnya adalah kepengennya nafsu, ishtiyaqun nafsi, keinginan nafsu, ila syai'in, akan sesuatu. Fa innahu, maka bahwasanya itu maksiat, yurja, masih bisa diharapkan, ghufranuha, akan ampunannya. Ai al-maksiyatu, kullu maksiatin, dan bermula setiap maksiat, nasya'at, yang tumbuh, an kibrin, dari kesombongan, ai da'wal fadli,
yaitu mengaku memiliki keunggulan, mengaku lebih baik. Fa innahu, maka bahwasanya itu maksiat la yurja ghufranuha, tidak bisa diharapkan keampunannya. Li'anna maksiata iblisi, karena bahwasanya maksiatnya iblis, karena ada itu maksiatnya si iblis, asluha, asalnya al maksiatu, asalnya maksiat, minal kibri, itu dari kesombongan. Yaz'umu, mengaku si iblis, anahu, bahwasanya si iblis itu khairun, lebih baik, min sayyidina adamin, dari sayyidina Adam. Wali anna zalatan, dan bahwasanya kesalahan sayyidina Adam yang dilakukan oleh sayyidina Adam, alaihi, tetap atas itu sayyidina Adam, assalamu, bermula keselamatan. Karena ada asluha, asal maksiatnya sayyidina Adam, minasyahwati, itu dari syahwat, bisa babin, dengan sebab ishtiyaqahu ila dzauqin, itu kepengen, ila dzauqin, mencicipi, samaratin, akan buah, syajaratin, dari pohon, asyahwati al-munhiya anha, pohon yang mana pohon itu syahwat dilarang untuk mendekatinya. Nah gitu dulu. Oke, sebelum masuk ke pembahasan ini, saya mau detailin lagi yang masalah kemarin kan membahas masalah ilmu yang wajib ya. Saya kurang terstruktur ngejelasinnya, jadi mau didetailin sedikit aja. Kemarin ilmu yang wajib itu pada dasarnya kan din itu dasarnya adalah iman, Islam, dan ihsan. Iman itu kan rukun iman kalau dalam hadis, al imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadari khairi wa syarrihi, itu iman. Kemudian Islam, ya rukun Islam mulai dari syahadat, salat, dan seterusnya. Kemudian ihsan itu kan ketika kita menyembah Allah, maka seakan-akan kita merasakan melihat Allah. Tapi kalau kita tidak melihat Allah, yakini bahwa Allah melihat kita, kan gitu. Nah, dari tiga fondasi iman ini, fondasi din agama ini, nah yang dari iman ini, ilmu yang wajib dipelajari itu adalah ujungnya adalah ilmu tauhid, ilmu tentang mengesahkan Allah. Kalau dari Islam, ujungnya itu adalah ilmu fiqih, ilmu syariat, makomnya syariat, ilmu fiqih. Kalau dari ihsan, ujungnya itu adalah yang paling dasarnya adalah ilmu tasawuf. Nah, ketiga ilmu ini, ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf, itu wajib dipelajari. Kemarin saya bilang tasawuf nggak wajib dipelajari. Maksudnya nggak wajib dipelajari itu kalau prakteknya, teorinya wajib dipelajari. Karena itu mempelajari tentang masalah hati dan status level-level atau makom-makom diri kita adanya di mana, itu perlu dipelajari. Kalau akhlak biasanya nyangkut di dalam tauhid, karena akhlak itu cabang dari ilmu tauhid. Nah, itu tiga dasar ilmu ini yang paling bawah, semua orang Islam wajib mempelajari. Bagaimana bagaimana ilmu tauhid ini dihasilkan? Kan sumber hukum Islam itu kan Quran dan hadis. Bagaimana bisa muncul kok ilmu tauhid ada? Nah, cara menghasilkan ilmu tauhid itu dihasilkan dengan ilmu kalam namanya. Kemarin disinggung juga ilmu kalam, tentang pada dasarnya kalam itu kan artinya berbicara. Tapi dalam ilmu kalam ini artinya seni atau teknik untuk berdialog, berdebat, ilmu kalam. Karena isinya debat-debat kepada kaum Mu'tazilah itu, ilmu kalam. Nah, asalnya dari Quran dan hadis, tapi dicampur dengan logika. Tapi logika yang digunakan ini masih dalam payung Quran dan hadis untuk menguatkan Quran dan hadis. Kalau kaum Mu'tazilah kan untuk melemahkan, justru menyerang Quran dan hadis. Nah, kalau ilmu kalamnya ini, ilmu kalam itu tadi ilmu hadis, ilmu tauhid dihasilkan dari ilmu kalam. Kalau ilmu fiqih dihasilkan dari ilmu usul fiqih. Nah, usul fiqih ini juga kita nggak wajib mempelajari. Semua orang Islam nggak semua orang Islam wajib mempelajari ilmu usul fiqih. Kemudian kalau ilmu tasawuf dari mana dihasilkan?
dari Quran hadis juga plus tambah experience, yaitu adalah melalui jalur suluk atau thariqah namanya. Nah, ketiga ilmu yang di atasnya yaitu ilmu kalam, ilmu usul fiqh, kemudian thariqah, itu hukumnya bukan fardu ain, enggak semua individu muslim wajib, tapi fardu kifayah. Artinya dalam kumpulan umat harus ada orang yang bisa ilmu itu. Biar supaya bisa membela agama. Kalau misalnya ilmu kalam, ada orang yang menyerang dari luar Islam, menyerang akidah Islam, itu harus ilmu kalam ini akan membela. Kalau misalnya ilmu usul fiqh, kalau misalnya ada masalah baru dalam kehidupan yang belum ada hukumnya sebelumnya, putusan hukumnya, maka diakali dengan ilmu fiqh, usul fiqh. Nah, kalau ilmu tarekat ini untuk biasanya yang orang jadi wali kalau ilmu tarekat. Makanya kalau ilmu tarekat ini harus meninggalkan dunia sepenuhnya, dan itu nggak semua orang bisa kan. Makanya nggak diwajibkan semua orang bertarekat, enggak. Kita nggak wajib bertarekat, tapi ngerti teorinya yaitu ilmu tasawuf wajib hukumnya. Jadi gitu. Nah, bagaimana dari ilmu yang paling dasar tadi, fikih, tauhid, dan tasawuf, ke atasnya itu prosesnya gimana? Nah, kalau untuk mempelajari dari proses paling dasar ke atas biar kita bisa, itu harus pakai ilmu alat namanya. Ilmu bahasa, tata bahasa, nahwu shorof, balaghah juga cabangnya ada, mani, bayan, badi', kemudian ilmu mantiq, logika, kemudian tafsir, kemudian ilmu Quran dan hadis, maksud di antaranya tafsir, kemudian asbabun nuzul, asbabun nuzul, dan seterusnya. Kalau udah itu semua baru nanti bisa ke level selanjutnya. Tapi kan kalau orang manusia kebanyakan nggak bisa itu, karena itu ngajinya lama, berpuluhan tahun. Jadi yang wajib kita pelajari ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf. Jadi jelas ya. Oke, sekarang masuk ke pembahasan makalah nomor 8. Anil A'masyi ismuhu Sulaiman bin Mahran al-Kufi. Al-Kufi maksudnya beliau ini orang Kufah. Kufah itu merupakan kota besar di zaman dulu yang ketika masih dinasti Khalifah Abbasiyah. Kan ada dua kota yang besar. Pertama pusat pemerintahan itu adalah Basrah. Yang kedua adalah Kufah. Basrah dan Kufah ini pusat ilmu pengetahuan saat itu. Radhiyallahu anhu, semoga Allah ridho kepada Ki A'mash. Apa kata Ki A'mash? Mangkana ra'sumalihi taqwa kalas al-alsinu an wasfirihin dinihi. Kalau orang pokok dari hartanya, pokok dari kekayaannya, pokok dari propertinya itu adalah ketakwaan, maka dia akan lelah lidahnya menceritakan keuntungan yang didapat dari ketakwaan itu. Karena apa? Saking banyak keuntungan yang didapat dengan bertakwa. Kalau kata Syekh Nawawi di penjelasannya, maksud dari penjelasan Ki A'mash itu adalah man tamassaka ala taqwa bimtithali awamirillahi ta'ala wajtinabil ma'asi bi an usisa af'alihi bimuwafaqati syar'i falahu hasanatun katsiratun la tuhsa. Kalau orang berpegang teguh atas ketakwaan dalam hidupnya, apa maksudnya? Yang menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya, maka orang tersebut akan mendapatkan kebaikan yang sangat banyak, sehingga nggak bisa dihitung lagi kebaikan yang didapatkan. Nah, contoh, misalnya ada orang kerja mau di kantor atau di pabrik lah, dia orangnya bertakwa. Namanya orang bertakwa kan Allah itu memerintahkan kita sholat 5 waktu. Itu kan salah satunya itu melatih kedisiplinan, harus tepat waktu sebaiknya. Karena dia bertakwa, dia juga disiplin hidupnya. Kedisiplinannya nggak cuma dalam sholat, tapi dalam pola hidup sehari-harinya disiplin. Artinya dia ada schedule, diatur dan tidurnya diatur. Sebelum tidur kan sadar kalau orang bertakwa bahwa ilmu itu yang hal penting kan. Maka sebelum tidur biasa baca buku.
belajar. Status. Kenapa? Status gua. Baca buku. Sebelum tidur pun direncanain. Besok mau bangun jam berapa? Karena dia orang bertakwa, kan kalau orang Islam berarti salah satu ibadah yang sangat dianjurkan bangun sepertiga malam terakhir kan, di-set alarm buat bangun sholat tahajud. Tidur secukupnya. Bangun sholat tahajud, kelar tahajud, masuk subuh. Habis sholat subuh nggak tidur lagi, karena setelah sholat subuh kan nggak boleh tidur. Hah? Kita mau tidur habis salat. Kita wajib. Terus tidur Iya. wajib, bukannya Ya wajib. nggak apa-apa itu, maka misalnya kalau kiranya capek banget gitu kan, iya, yang kerja pabrik, saya paham lah. Ini mah lagi contoh idealnya, idealnya. Ya, kalau saya paham lah orang pabrik kayak gimana sih, nggak ngerasain. Ini mah lagi idealnya doang. Siapa tahu antum nanti udah keluar dari sini hidupnya ideal. Nah, bisa ini. Biar ibadah. Nggak perlu kerja, aku nggak. Senyum. Full senyum, full senyum. Nah, habis sholat subuh, kan ada waktu lowong. Misalnya kerjanya nih kira-kira butuh tenaga banyak. Nah, salah satu yang menguatkan tenaga selain makan juga olahraga. Ya, exercise berarti habis subuh exercise, kelar exercise. Misalnya udah waktu masuk duha, sholat duha. Nah, terus masuk kerja karena tahu bahwa kalau kita kerja kan udah ada terikat dengan perjanjian kan, kerja jam sekian, maka harinya tepat waktu. Kan sesuai itu dengan aturan perusahaan, tepat waktu. Nah, kemudian setiap kerja mungkin biasanya ada persoalan, ada masalah. Nah, karena dia orang bertakwa, pasti ilmunya banyak. Kenapa banyak? Orang bertakwa pasti ngaji, belajar. Ketika ada masalah, dia juga sifatnya hakim, tahu menggunakan ilmunya di mana. Artinya setiap permasalahan yang ada dalam pekerjaan bisa diselesaikan. Kalau bisa menyelesaikan pekerjaan berarti pimpinan senang kan? Senang. Kinerja bagus, bisa problem solving, kan itu yang dicari perusahaan. Bisa problem solving, rajin juga kerjanya. Nah, kan lama-lama disukai atasan. Kemudian karena dia orang bertakwa juga, pandai menjaga akhlak, mulutnya dijaga, ngomong sama teman kata-kata yang baik, sopan santun, nggak bohong, nggak ngibulin orang, nggak PHP-in temen, janji jam sekian, datangnya udah 30 menit baru. Nggak gitu kalau orang bertakwa mah. Arois banget. Nek. Arois banget nih. Ideal nih. Jangan dari hal. Iya, luar terus. Kan pada teman kayak gitu kan? Iya, bener. Iya. Ketika teman kesusahan dia mau bantu, dibantu. Kalau teman lagi perusahaan nggak punya duit, dipinjemin duit. Teman lagi mumet sama kerjaan, nggak tahu nih cara nyelesainnya gimana, dikasih nasihat. Karena kan dia orang bertakwa, ilmunya banyak, akhlaknya bagus, dikasih semuanya. Atasan seneng, bos seneng. Karena atasan seneng, naik jabatannya. Masya Allah, gajinya juga naik, temennya banyak. Karena orang senang, didoain sama teman-temannya kan, didoain sama teman-temannya, keberkahannya nambah, juga bertanggung jawab sama keluarganya. Gajinya dikasih buat anak istri, anaknya karena dikasih rezeki yang halal jadi soleh, istrinya juga taat. Kan enak kayak gitu hidup kan? Ideal banget. Masalah ideal banget. Nah, kalau orang hidupnya bertakwa, nggak melakukan semua yang Allah perintahkan dan meninggalkan yang Allah larang, maka lidahnya itu dia capek mengingat-ingat, menceritakan kebaikan yang begitu banyak. Gaji naik, teman banyak, anak soleh, istri taat, apalagi yang dicari. Tak terhinggakan kebaikannya. Nah, itu kalau orang bertakwa gambarannya seperti itu. Mas Royce banget. Atau misalnya nggak kerja di perusahaan,
jadi entrepreneur, jadi pengusaha sendiri, punya bisnis. Nah, karena dia orang bertakwa, sama tadi pola hidupnya teratur, rapi, sholatnya rajin. Kemudian ketika berbisnis punya perusahaan, punya karyawan, kayak orang entrepreneur punya bisnis biasanya. Nah, karena dia orang yang bertakwa, akhlaknya baik, cari karyawan pun dicari orang-orang yang benar-benar bertalenta, orang-orang benar punya ilmu, punya skill. Ditambah ketika mendidik, ketika training karyawannya juga dengan hati, sehingga karyawannya suka sama si bosnya. Misinya adalah memuaskan pelanggan. Karyawannya sepakat satu misi, satu hati sama bosnya, sehingga perusahaannya lama-lama maju. Karena apa perusahaannya? Karena pelanggannya seneng, kan berarti banyak orang yang pengen ke perusahaan itu kan. Lama-lama perusahaannya maju, karyawannya bertambah, profitnya naik, terus uangnya juga digunakan untuk kebaikan dalam agama, untuk persekolahan, untuk bangun pesantren, untuk masjid dan seterusnya. Pasti kelakuannya terhadap gak cuma karyawan, terhadap masyarakat sekitar juga baik, dikenal oleh orang dia orang baik. Nah, rezekinya banyak, manusia orang lain pada suka sama dia, didoain juga, anak istri soleh, soleha semuanya. Itu gambaran orang yang bertakwa. Kalau orang kayak gitu, maka keuntungan yang didapatkan itu baru di dunia doang ya. Keuntungan didapatkan capek ngitungnya karena tak terhingga saking banyaknya. Keuntungannya berlipat-lipat dan merambah kemana-mana. Itu gambaran orang yang bertakwa. Itu baru di dunia. Bagaimana kalau di akhirat? Ya jelas. Tadi kalau hidupnya teratur, sholatnya ngerjain, juga sholat nggak cuma fardu, qobliyah ba'diyah dikerjain, tahajud, duha, sholat hajat, sholat tasbih, semua dikerjain. Kemudian sodakoh apalagi, zakat juga sama. Ya kalau udah semuanya begitu, ya udah jelas Allah pasti ngejamin di akhirat seperti apa. Dan namanya akhirat ketika udah kan kekal selamanya. Ketika seorang udah mendapatkan jaminan dari Allah, udah mendapatkan rahmat dari Allah, masuk ke surganya Allah, dan itu selama-lamanya. Nah, maka orang yang gambaran orang seperti ini itu mendapatkan akan capek dia ngitung kebaikannya sendiri, saking banyaknya nggak bisa dihitung. Maka kata Ki Ahmas, maka narok sumalihi taqwa kalat al-sinu al-masfirihin dinihi. Orang yang pokok hartanya itu adalah ketakwaan, maka dia akan lelah lidahnya mengingat-ingat menceritakan kebaikan yang diperoleh. Dan kebalikannya, wa man kana ra'su malihi dunya kalas al-alsinu an wasfi khusranin dinihi. Siapa orang yang pokok amalnya, pokok hartanya, pokok propertinya, kepemilikannya itu adalah dunia, kalas maka lelah lisannya menceritakan keburukannya, kerugiannya. Udah tahu kerja di pabrik kan, lelah, capek, hidupnya nggak diatur, berantakan. Udah pulang capek 9:30, bukan sholat istirahat langsung tidur, malah ini leleh dulu, main-main, nongkrong. Udah malam jam 12, jam 2 nonton bola. Bukan bangun malam, ini nonton bola malam-malam. Pas itu sampai jam subuh, udah tahu subuh jam 4:15 misalnya. Udah jam 4 habis nonton bola malah tidur. Kan itu udah kacau tuh tidurnya, terus dia udah kacau. Tidur jam 4, kerja harus datang jam 8. Karena tidurnya telat, bangun jam 9. Buru-buru datang ke pabrik, pabrik diomelin. Bisa jadi dipecat. Ya orang datang jam 8, orang harus datang jam 8 dan jam 9. Kan rugi tuh. Ini orang kayak gini namanya
orang yang pokok hartanya, pokok propertinya itu dunia. Kenapa tadi memprioritaskan nonton bola daripada tidur, istirahat? Jadi rugi kayak gini, karena dia dipecah dari pabriknya, itu baru di dunia. Nah, itu pas habis dipecat kan pasti pulang ke rumah cerita sama istri. Kenapa pulang? Cerita dipecat, diomelin sama keluarganya. Kenal lagi. Itu baru di dunia. Ntar pas di akhirat, karena sering meninggal sholat, kan pasti Allah murka sama yang meninggal sholat kan, masuk ke neraka, nyesel karena selama-lamanya akan neraka, nyesel nggak terkira. Maka kalat al-alsinu andikri, lelah lisannya menceritakan, mengingat-ingat kerugiannya. Itu gambaran dari perkataan Amas seperti itu. Wa man tamassaka ala umuri mukhalafati li syar'i falahu sayyi'atin katsiratin ajizat al-sinu an dzikri dzalik fil adadi. Orang yang berpegang teguh atas perkara yang berlawanan dengan syara', maka keburukan yang banyak, yang mana lemah itu lidahnya menceritakan keburukan itu. Nah, intinya gitu ya, pasti ya. Kemudian wal maqalah tasi'atu, bermula maqalah nomor ke-9 an Sufyan ats-Tsauri, dari Sufyan ats-Tsauri. Siapa Sufyan ats-Tsauri? Sufyan ats-Tsauri merupakan ulama hadis dan juga pendiri madhab ats-Tsauri. Kan kalau yang kita kenal madhab itu ada 4 kan, madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, dan madhab Hambali. Nah, selain itu sebetulnya ada lagi madhab yang lain, tapi nggak kekal, nggak sampai sekarang. Yang eksis sampai sekarang cuma 4. Imam Sufyan ats-Tsauri, beliau juga merupakan ulama salaf, punya ahli hadis, keilmuannya selevel sama yang ulama 4 ini, selevel sama. Makanya pendiri madhab ats-Tsauri. Cuman sayangnya madhabnya nggak kekal, cuma sampai 2 abad doang. Beliau juga merupakan waliullah. Ada cerita salah satu karomah dari Sufyan ats-Tsauri. Suatu ketika beliau lagi duduk di masjid. Kemudian ada seorang raja yang menjadi raja ketika itu sholat di dalam masjid. Sholatnya sambil melintir kumis begini, lagi sholat. Kelar sholat, dibilangin sama Imam Sufyan ats-Tsauri, kalau kamu sholat kayak gitu, nanti di padang mahsyar sholat lu akan berubah jadi lap kotor, kemudian dilempar ke muka lu. Kata Imam ats-Tsauri begitu. Lah raja, karena dia merasa raja, dibilangin kayak gitu, marah. Kamu nggak sopan ngomong kayak gitu, kamu harus ngomong yang sopan ke saya. Imam ats-Tsauri marah balik, saya hanya menjalankan kewajiban sebagai seorang ulama untuk menasihati orang-orang yang salah. Raja nggak terima, Imam Sufyan ats-Tsauri juga nggak mau minta maaf, ya karena mengingatkan kewajiban, karena merasa demikian. Akhirnya raja balik ke istana dan bilang kepada prajurit-prajuritnya, kepada bawahannya, untuk menghukum mati Imam Sufyan ats-Tsauri. Ketika Imam Sufyan ats-Tsauri lagi tidur-tiduran, di palanya di satu sahabatnya, kakinya di kaki Imam Sufyan bin Uyainah, lagi rame-rame itu di depan istana, lagi dibikin tiang buat menggantung Imam Sufyan ats-Tsauri. Pas Imam Sufyan ats-Tsauri bangun, nanya, ini ada apa rame-rame kan? Akhirnya temannya dengan penuh keraguan akhirnya menceritakan kalau Imam Sufyan ats-Tsauri akan dihukum gantung. Kata beliau, saya sih nggak terlalu tertarik dengan kehidupan dunia ini. Yang saya lakukan cuman melakukan kewajiban, menasihati orang yang memang dalam kesalahan. Nah, karena merasa Imam Sufyan ats-Tsauri juga merasa tindakan raja itu zalim, akhirnya berdoa ke Allah, ya Allah,
musnahkanlah orang-orang itu, si raja dan seluruh pasukannya. Dengan raja ketika lagi berduduk beserta para menterinya, dengan sekejap doa Imam Sufyan Ats-Tsauri dijawab oleh Allah, disambar petir semuanya sampai mendem ke bumi, lenyap dalam sekejap. Itu kalau wali Allah doanya langsung mustajab dalam sekejap. Yang baiknya dimustajab, yang buruknya juga dimustajab. Tapi beliau juga merupakan orang yang sangat rendah hati. Suatu ketika dalam perjalanan haji dari Kufah ke Mekah, beliau nyewa penuntun unta. Nah, karena si penuntun untanya ini lapar, minta ke Imam Sufyan Ats-Tsauri untuk dicarikan roti. Kan nyari roti akhirnya. Tapi karena nggak ketemu, ya nggak bisa. Maksudnya akhirnya tuh si penuntun untanya nggak makan. Karena nggak ketemu, nggak dapet roti, Imam Sufyan Ats-Tsauri digampar sama penonton untanya. Digampar. Imam Ats-Tsaurinya nggak ngelawan, cuman akhirnya jalan terus sampai ke Mekah. Pas sampai ke Mekah, itu orang-orang pada ngerubutin Imam Sufyan Ats-Tsauri karena orang-orang pada kenal kan, yang mengaji kenal beliau sosok seperti apa, sangat berilmu tinggi, dikenal muhaditsin, faqih pula. Orang pada ngerubutin semua. Nah, si yang nuntun unta ini bingung loh, oh nih jadi kayak orang terkenal gitu. Akhirnya pas datengin kerumunan, ditanya, emang siapa dia ini? Ini ulama besar. Oh, tahu begitu langsung datang ke Imam Sufyan Ats-Tsauri minta maaf karena udah menggamparnya. Nah, Imam Sufyan Ats-Tsauri ketika minta maaf bukannya malah oh iya saya maafin, bukan, justru malah merasa bersalah. Beliau bilang kalau orang menghalangi hidangan atau makan orang lain, orang itu berhak mendapatkan hal yang lebih buruk dari saya layak mendapatkan gamparan dari kamu. Karena apa? Karena saya wajib sebagai orang yang menyewa kamu, wajib untuk menjamin makanan kamu. Tapi Imam Ats-Tsauri nggak bisa memenuhi kewajiban itu. Maka dia bilang, saya layak mendapatkan itu, bahkan lebih buruk dari itu juga saya layak. Itu bukti ketawaduan. Nah, tapi kalau ulama zaman sekarang kan enggak, jangankan digampar kan udah kekerasan. Bisa dilaporin polisi kan. Sekedar di misalnya omongan. Iya, bisa sakit hati kan. Kasih komen dikit aja. Cuit. Di YouTube misalnya dikasih komen jelek, ntar ada klarifikasi, saya mau jelasin segala macam lah zaman sekarang. Kalau zaman dulu mah kagak sebegitunya ketawaduannya, digampar pun ya memang saya layak dapat itu, bahkan lebih buruk dari itu. Nah, kemudian tadi ketika rajanya kan udah mati nih, kemudian muncul raja baru. Si raja barunya ini tahu kealiman Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ketika Imam Sufyan Ats-Tsauri sakit, kemudian memerintahkan salah satu tabib yang beragama Nasrani untuk mengurus Imam Sufyan Ats-Tsauri. Pas lagi diurus, salah satunya ngecek air kencingnya. Itu air kencingnya keluar darah. Kemudian kata tabibnya dalam hatinya, ini bukan darah biasa, ini darah yang muncul dari seorang hamba yang takut kepada Allah. Dan nggak mungkin kalau seseorang bisa mengeluarkan darah ini dari kandung kemihnya secara perlahan-lahan kalau agamanya tidak benar. Kemudian si tabibnya ini meyakini bahwa Imam Sufyan Ats-Tsauri benar, maka dia masuk Islam. Maka kata rajanya, bukannya lu gua suruh merawat Imam Sufyan Ats-Tsauri yang lagi sakit, kenapa jadi lu yang dirawat batin lu sama Imam Sufyan Ats-Tsauri? Gitu. Jadi bisa membuat orang lain jadi Islam hanya ayat kencingnya doang dengan menganalisis ayat kencing. Begitulah gambaran Imam Sufyan Ats-Tsauri. Nah, Imam Sufyan Ats-Tsauri yang merupakan guru dari Imam Malik. Imam Sufyan Ats-Tsauri kalau dalam kitab Syiarul A'lam An-Nubala karya Imam Az-Zahabi itu gurunya ada 600.
Nah, beliau merupakan gurunya Imam Malik. Apa kata Imam Sufyan Ats-Tsauri? Kullu maksiatin, setiap maksiat nasyiatun an syahwatin, yang tumbuh dari syahwat, ay istiyaqun nafsi ila syai, itu kepengennya nafsu akan sesuatu. Fa innahu yurja ghufranuha, masih bisa diharapkan ampunannya. Kalau orang bermaksiat tapi itu adalah karena nafsu, masih bisa diharapkan ampunannya. Mana contoh, misalnya ada orang nih lagi puasa terus lupa sahur, kan capek luar biasa, lemes gitu kan, tenggorokan udah kering, dari pagi itu udah kering karena tidurnya mangap. Pas mau tidur kering, terus tambah kerja di pabrik, kan pakai fisik kerjanya kan, bolak-balik, capek, jalan kesana kemari. Pas sampai waktu asar, kayaknya udah gak kuat banget, udah lemes, badan pada pusing. Akhirnya kepikiran buat jebol, buat batal. Di dalam hati, nafsu ngomong, ya udah kagak ada yang ngeliat ini, itu minum aja Itu ngelihat orang kafir ngambil air di dispenser, terus kan airnya dingin, di sekitar sampai berembun gitu, ditenggak, itu kayaknya enak banget ya. Kata nafsu, udah minum aja, kagak ada yang ngeliat ini. Akhirnya minum, karena udah gak kuat lagi, minum. Oh, seger banget, enak gitu kan. Tapi setelah minum nyesel. Nah gitu, kalau dari nafsu ada penyesalan. Karena penyesalan masih ada harapan buat taubat. Kalau taubat masih ada harapan untuk diampuni gitu. Atau kalau pejabat lagi ada lagi mungkin undang-undang misalnya, anggota DPR, kemudian ada pengusaha yang datang nawarin biar supaya undang-undangnya isinya memihak ke para pengusaha, tawarin duit 1M kalau misalnya didoloskan aturan kayak gini. Wah, kan nafsu bergejolak nih, lumayan nih 1M buat beli villa di puncak, lumayan tadi disewain. Kata nafsu, udah ambil aja, nggak ketahuan ini kan. Tanda tangan, akhirnya dapat tuh duitnya. Tapi setelah diterima, udah tanda tangan, karena tadinya nafsu, ada penyesalan. Nah kalau benar nyesel tuh duitnya dibalikin. Kalau nggak nyesel, ya lanjutin terus. Nah kalau orang yang menyesal karena nafsu tadi udah melakukannya, masih ada harapan untuk diampuni dosanya, gitu. Nah sebaliknya, kullu maksiatin an kibrin fa innahu la yurja ghufranuha li anna maksiata iblisin karena asluha minal kibri. Tapi kalau orang melakukan maksiat landasannya itu karena kesombongan, gimana misalkan kesombongan? Ya dia merasa lebih baik dirinya dari orang lain, maka itu sulit untuk diharapkan ampunannya. Misalnya kayak Fir'aun dah, itu kan mengaku Tuhan, mengaku dirinya Tuhan, itu kan sombong yang paling sombong, kesombong-sombongnya mengaku Tuhan, menzolimi umatnya, enggak merasa bersalah karena dia merasa dirinya Tuhan. Nah sampai mati pun dia, kecuali ketika dia tetap melakukan kezaliman itu sampai mati, kecuali ketika udah mau rohnya udah ditenggorokan baru mengakui Tuhannya Musa, tapi itu udah nggak dipakai. Gambarannya seperti itu. Atau ada orang berilmu, alim, merasa ilmunya banyak, melakukan maksiat, misalnya berzina misalnya, tapi dia merasa ya gue kan paling jagonya di sini, nggak masalah gue melakukan maksiat, nggak mengurangi kehormatan
melemahkan diri gua tetap orang yang mulia karena gua punya ilmu. Nah itu melakukan maksiatnya karena ada kesombongan. Nah orang kayak gini itu nggak merasa dirinya bersalah karena ada kesombongannya. Maka orang kayak gini nggak punya harapan dosanya buat diampuni. Kesombongannya akan terus menerus meracuni dirinya. Nah, kenapa kalau orang bermaksiat karena nafsu bisa diampuni, kalau bermaksiat karena kesombongan sulit buat diampuni? Nah, ini karena ada sejarahnya ketika iblis menolak perintah Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam. Iblis menolak karena merasa dirinya lebih mulia daripada Nabi Adam. Karena kesombongan, nggak mau iblis melakukan menyembah bersujud kepada Nabi Adam karena merasa dirinya lebih baik. Sementara kalau Nabi Adam kan sebenarnya bukan Nabi Adamnya sih, kan istrinya pengen buah di surga kan. Namanya bukan buah khuldi sebetulnya. Sebenarnya khuldi itu nama surganya. Khuldi itu nama surga yang paling tinggi namanya khuldi. Buah yang tumbuh di surga itu memang diredaksinya dalam tafsir Sajaratul Khuldi. Maksudnya bukan pohon khuldi tapi pohon yang buah dan pohon yang tumbuh di surga khuldi. Enggak disebut sih nama buahnya apa. Cuma dibilang wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minal zalimin. Jangan kau dekati pohon ini, udah gitu doang. Karena kamu akan termasuk orang-orang yang zalim. Tahu begitu. Nah, Nabi Adam karena mengikuti perintah istrinya, bukan perintah, keinginan istrinya, karena cinta sama Siti Hawa, akhirnya memetik tuh buah yang memang udah jelas-jelas dilarang untuk dimakan. Kan karena nafsu dorongannya kan, karena cinta sama istri, karena nafsu. Nah setelah dimakan merasa bersalah, karena itu kan larangan, menyesal. Nah walaupun pas diturunkan ke bumi, akhirnya kan berdua taubat ke Allah. Nah maka dosa yang kayak gitu tuh karena nafsu dan kemudian sadar masih bisa diharapkan ampunannya. Wal maqalatul asyiratu, bermula makalah nomor ke-10 an ba'dhiz zuhadi, dari sebagian ulama zuhud. Apa ulama zuhud? Wahum, dan bermula itu ulama zuhud alladzina, yaitu orang-orang ihtaqaru, yang menganggap remeh ad-dunya akan dunia, walam yubalu dan enggak peduli akan dunia, bal akhadhu, bahkan mengambil itu si ulama zuhud minha, dari dunia, qadari darurotihim, sekedar seukuran darurotnya doang. Itu ulama zuhud. Apa kata ulama zuhud? Man, siapa orang aznaba zamban, berbuat dosa, itu seorang tahammiluhu, itu memikul dosa, wa huwa, dan bermula itu seorang yadhaku, ketawa, wal halu, dan bermula keadaannya anahu, bahwasanya itu si orang yafrahu, bahagia, bitahammulihi, dengan melakukan itu, dengan memikul itu dosa. Fa innallaha, maka bahwasanya Allah yadkhalahu, memasukkan itu orang annaru, akan neraka. Wa huwa, dan bermula itu si man ya buki, itu nangis, li'anna haqqahu, karena bahwasanya hakikatnya, kebenarannya itu si orang ayandumu, yaitu menyesal, wa yastaghfiru, dan meminta ampun Allah kepada Allah Ta'ala, dizalik akan itu dosa. Nah, ada sebagian ulama zuhud berkata, apa ulama zuhud? Zuhud itu adalah orang yang gak cinta dunia. Kemarin dunia kan udah dijelasin kan, dunia segala sesuatu yang melebihi kebutuhan namanya dunia. Nah ulama zuhud ini, orang disebut zuhud kalau dia gak cinta dunia. Gambaran gak cinta dunia bukan berarti dia gak memiliki dunia, cuman di hatinya itu nggak ada dunia. Bisa jadi dia orang kaya, hartanya banyak, bisa jadi, cuman di hatinya tuh nggak cinta itu sadar bahwa itu merupakan titipan Allah.
Makanya kalau para sahabat ketika Rasul meminta bantuan untuk ketika melakukan perang, maka Abu Bakar itu paling depan, paling pertama untuk menawarkan semua hartanya digunakan buat perang. Hartanya banyak, tapi nggak pelit, nggak, karena itu merasa itu bukan hartanya, itu titipan Allah. Ketika hartanya akan digunakan di jalan Allah, semuanya dikasih tanpa ragu. Itu gambaran orang zuhud, bukan orang miskin, bukan, tapi orang yang di hatinya itu nggak attach, nggak terikat dengan dunia. Ketika kehilangan harta, baik dicuri maupun dengan jalan lain, ya nggak ada masalah. Ya karena memang itu nggak ada di pikirannya, ngerti nggak? Bisa jadi dia punya banyak. Iwan lagi. Iya, Iwan tenang. Tenang. Siapa? Taiwan. Nah, kalau di sini dijelasin ulama zuhud itu artinya alladzina taqarud dunya walam yubalu biha. Orang yang menganggap remeh akan dunia dan nggak peduli akan dunia. Mana gambaran menganggap remeh dunia? Kalau orang-orang mah pada sibuk beli handphone baru, ya kan? Beli setiap ada handphone keluaran baru tiap tahun. Samsung Galaxy S berapa sekarang yang terbaru? 22 tuh paling paham. Jajan lo Ipun 17 Pro. mencari. Nah, kalau orang yang zuhud itu nggak peduli sama yang kayak gitu, sama produk-produk terbaru yang ada di pasaran, nggak peduli. Tapi kalau yang cinta dunia mah dicari terus. Di-upgrade terus. Di-upgrade terus, infonya dicari. Samsung ini speknya apa? Layarnya Super AMOLED. Juga banget nih ini. Layarnya Super AMOLED, prosesornya Apa itu Samsung ini Exynos sekian. Bahan-bahan Hafal banget sama begitu-gituan. Nah, kalau orang zuhud itu nggak peduli sama model kayak gitu. GoPro bareng sing anyar. Nggak peduli sama media barang-barang baru. iya. Kebutuhan, Pak. Apalagi kalau di Indonesia kebutuhan. Itu luar kebutuhan ini mah. Kalau di Indonesia misalnya motor, kan? Atau mobil di sini pengen mobil, jarang sih mobil ya. Mahal paling iya. Atau rumah misalnya ngelihat tetangga, pas pulang ngelihat tetangga rumahnya baru bagus, dua lantai. Istri. Rumahnya 2. Begitu, Istri baru. ada pendoponya juga, ada tempat parkirnya, ada mobilnya. mobilnya 6. Terus Masa istrinya orang kayak kita baru. mah ngiler ngeliat kayak gitu kan. Kapan gua kayak gitu? Sampai kemari pun tujuannya itu ngeliat orang, alasannya itu yang memotivasi datang ke Korea. Pengen punya rumah bagus, pengen punya mobil banyak, pengen punya Istri istri, wajar punya istri. dua. Dua. Cuma kebutuhan gimana? Dua apa tiga? Oh, 2-3 serakah banget itu mah. Boleh itu. Boleh. Boleh juga kalau alasannya untuk membantu istri, kalau nyarinya yang lebih cakep dari yang pertama mah itu. Itu kan bentuk ngiri Asal juga. jadi tua nggak apa. Enggak kuat lah 23. Si jiwa tekan Korea kok. Itu kan ngiri juga, temennya punya tiga. Penting nambah ngereman. Nah, kalau kita mah ngiler ngeliat yang kayak gitu kan. Iya. Ngiler. Nah, kalau orang zuhud mah enggak peduli sama yang begitu. Mas Rois banget itu. Jadi apa yang jadi pusat perhatian orang zuhud mah itu cuma satu, Allah. Masih Allah dalam hatinya itu nggak ada selain Biar betul. Allah. Cuma ada Allah doang. Niat cari ilmu tujuannya untuk mendekatkan diri ke Allah. Beribadah tujuannya buat mendekatkan diri ke Allah. Bukan supaya cari muka depan mertua. Itu buat diri ke Allah. Kalau orang zuhud begitu. Nyari duit, kerja sampai ke Korea buat nafkahin keluarga.
karena merupakan kewajiban perintah dari Allah, bukan buat nyari istri baru. Bonus tuh. Kemudian walam yubalu biha, dan juga nggak peduli sama dunia. Ketika HP-nya hilang, lagi jalan ke masjid, lagi datang ke masjid, sholat, kelar sholat, HP yang di tas hilang. Nah, kalau orang yang nggak peduli dengan dunia, yang nggak cemas, Masih ada yang sholat kan? nggak merasa bingung. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mahasiswa OST Pak. Hah? Itu yang mahasiswa OST. Oh gitu. Ya. Mau sekalian gabung ngaji. Mau aja mau nikah. Ngaji. Kirain ya mau nikah. Temannya Dewi yang mau nikah. Oh, temennya. Oh, ya ampun Pak Amir, salah kau. Salah kau. Nanti mau nyari. Pak Amir Jan. Lanjut. Yang khawatir di sini Pak. Lanjut. Lanjut. Ustaz. Perlu pencerahan Pak Ustaz. Walau ibal biha, dan nggak peduli tentang dunia dari bal akhadhu minha qadari daruratihim, bahkan mengambil dunia teh cuma sekedar daruratnya doang. Maksudnya gimana? By default kan kalau orang kayak kita mah makan, ini zuhud ini bukan orang kayak kita ya gambarannya, ini orang para wali ini mah gambarannya. Kan kalau kita makan itu kalau sepiring udah cukup sebetulnya, tapi karena launya enak nambah lagi kan. Iya. Kalau orang zuhud mah enggak, makan itu sekedar buat menguatkan diri untuk beribadah. Ketika satu suap makan itu udah cukup, masih bisa untuk ibadah, ya udah satu suap doang. Karena daruratihim, sekedar daruratnya doang. Karena kalau nggak makan bisa mati, kan? Lemes banget badan sampai nggak bisa berdiri. Nah, maka butuh makanan. Nah, itu sekedar biar supaya kuat berdiri untuk melakukan sholat. Ini segitu doang. Orang zuhud bang ngambil apa namanya dunianya segitu doang. Mau apa namanya komunikasi, kalau misalnya pakai telepon umum masih bisa, dipakai telepon umum. Pakai surat masih bisa, pakai surat. Nggak ngambil yang nggak sampai milih HP yang bener-bener high end buat komunikasi. Ya high end kan kayak Samsung Galaxy S2 23 itu kan high end kan, yang flagship unggulan. Ya nggak gitu, nggak, sekedar daruratnya doang. Itu gambaran orang zuhud kayak gitu. Ada yang begitu kayak, karena kayak gitu di sini. Subhanallah ya. Biasanya cuti ra pengen deh zuhud soalnya. Mas Jun ya juga barang. Kalau wani ngomong masalah. Pecah-pecah. Oh, HP di Palu baru itu. Bicaranya karo sapi mesti. Biasanya cuti ra pengen zuhud. Oh, juga. apa kata ulama zuhud? Man adnaba dzamban wa huwa yadhaku fa innallaha yadkhulun nar wa huwa yabki. Kalau orang melakukan dosa tapi bahagia, yabki itu maksudnya bukan yabki, apa namanya, yadhaku, ketawa. Artinya dia bangga melakukan dosa. Itu maka hakikatnya adalah itu dimasukin ke neraka. Allah nanti di nerakanya dia nangis-nangis. Mana contohnya orang melakukan dosa bangga? Misalnya di sini suka ada sering ini nggak, kayak acara makan malam dengan atasan? Setahun. Wisik. Apa? Sekali ada. Wisik ya. Kayak Kadang. lagi wisik, ditawarin alkohol sama pasangan istri gitu kan, pernah nggak? Oh ya, pasti kan Pernah. Hah? Pernah lah di Korea masa nggak pernah. Pernah nyobain? Misalnya, Terima kasih. di sana ditawarin minum sama atasannya,
Nah pas ditawarin akhirnya karena nafsu, didorong oleh nafsu, ya udah kapan lagi lu nyobain bir alkoholnya kan. Menghormati ya. Di Indonesia mah menghormati nggak bisa jadi kecil kemungkinan lu nyobain bir karena banyak orang yang lihat. Malu kalau kita minum juga. Di sini mah emang semuanya juga orang kafir kan, mereka juga pada minum. Ya udah cobain aja kapan lagi. Ngikutin nafsu sudah akhirnya minum nenggak. Pas minum sambil ketawa-tawa senang karena ngobrol merasa bagian dari mereka sama. Nah itu orang kayak gitu senang ketika melakukan maksiat, hakikatnya mah di akhirat di nangis karena mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Atau norebang. Norebang itu bulan Ramadan. Astagfirullah. Ipin Kalau lagi weekend datang dah karaokean. Nyanyi lagu. Selawatan. Oh. Urungnya ini lagu selawat. Norebang buat Jackson. Jackson Lewat YouTube Mas Ayu. Nah, karaokean senang gitu kan sama temen, tawa-tawa. Kan haram tuh. Hakikatnya mah nangis. Dia ketawa-tawa di dunia sambil karaokean, hakikatnya mah di akhirat nangis karena mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Atau ngebully temen. Nah ini ya, ini loh. Ini korban ya gitu. ini. Udah tahu temennya sensitif. Astagfirullah. Bercandain aja marah gitu kan. Rombla. Iya, ketika dia melakukan kesalahan, dibully. Kan sakit hati dia, rame-rame diketawain. Sakit hati yang dibully, itu kan maksiat kayak gitu. Astagfirullah Mas Rois. Nah, nanti tawa-tawa sambil ngebully orang, hakikatnya mah di akhirat nangis. Masya Allah. Iya gitu. Ini ya. Allah wa ya usule. Mas Rois Muhammad. Astagfirullah. Atau Ya Allah. gibahin bos. Kan nggak boleh gibahin ya. Kalau orang kafir, kalau bukan harbi nggak boleh tetap. Karena sakit hati sama bos. Di sini lagi ngumpul sama temen digibahin. Kan enak tuh sambil ketawa-tawa gibahin orang, enak banget kan emang. Topik pembicaraan. Iya. Sambil seneng gibahinnya. Nah itu pada hakikatnya di akhirat mah nangis. Ya Allah. Karena mendapat azab Allah Subhanahu wa taala. Tersesat. Aku memang. Kalau kafir harbi itu kafir yang nggak memusuhi kita, itu kalau digibahin kita dapat dosa ya Ustaz ya? Di harbi itu yang memusuhi. Oh yang bukan harbi berarti. Iya kafir dhimmi. Iya, kafir Itu, dhimmi. Kafir dhimmi yang kalau kafir dhimmi itu kan dia kalau di negara Islam ya dia wajib bayar pajak. Nah kalau wajib bayar pajak, semua keselamatannya dijamin. Maka statusnya seperti muslim, haknya seperti sama. muslim. Maka menyakiti orang kafir dhimmi lahir batin nggak boleh. Tapi kalau kafir harbi ya jangankan digibahin, harta dan darahnya kan halal. Kalau kafir harbi, tapi kalau kafir dhimmi enggak. Itu kalau negara Islam kan mereka bayar. Kalau misalnya di Korea kan emang negara dia. Iya. Kita yang numpang di sini. Yang keselamatan gitu. Kita yang orang kafir menurut sana. Iya. Ini negara mereka, kita harus hormat. Kita yang radikal. Tapi kalau gibahin kafir dhimmi itu dapat dosa ya? Berdosa, Berdosa. berdosa tetap. Imam Ghazali berdosa. Besok Senin aku coba dibayar. Yo, ada aku dua anu ki. Iya. Ini profesi diri. Dosa apa? Apalagi dosa yang enggak kerasa nih kayak enggak gosok tau nggak? Iya. Domba apa ya? Mengambil Mengambil. Mengambil kayak minjem. nggak bilang. Iya, itu nggak bilang. Itu kan di masjid biasanya kayak gitu, kayak aduh sendal gua mana ya kagak ada, udah orang aja pakai. Nah itu kan nggak bilang kan, nggak izin sama orangnya. Itu kalau sampai sampai akhir hayat nggak dapat izin dari yang punya, itu dipermasalahkan nanti di akhir. Ya Allah. Biasanya kalau di masjid kayak gitu sering. Nih aku mau naik kelas musik.
Tapi kalau Tapi kan perpisahan yang biasanya penting kan ikhlas-ikhlasan. Iya Kalau kan perpisahan. itu mah Oh, ridoin itu. semua ya kalau ada Aduh. utang segala macam. Andukku Makanya masuk loro. Baik kabeh. Tagih dong. Ning akhirat dong. Astagfirullah rasroe seneng. Jangan aku kelas masuk ayat 6. Ikhlas nggih. Ikhlas nasi itu mau urip. Sabun, sampo. halal darah gitu. Buyan. Kalau menikahi di bawah umur gimana? Di bawah berapa nih? Iki anu gitu. Pertanyaan yang berat iki. Berat. Jawane anu. Cilik jawane. Umur piro? SMP umur 15 ya. Misal 15 kan masih di kayak bawah Ya umur kan secara sebulan. hukum negara emang Bisa boleh. Tapi kalau Islam boleh ya? Islam boleh. Minimal berapa kalau Islam? Maksimal apa minimal? 8 tahun. Ya kurang tahu ya, tapi kalau Rasul kan beda pendapat juga. Ada yang bilang Siti Aisyah itu umurnya 9 tahun ketika dinikahi, ada yang bilang 7 tahun ketika dinikahi. Boleh segitu sih 9 tahun. Kalau nikahnya ya, kalau berhubungan badannya mungkin karena khawatir Siap. iya belum siap mental, kan kita harus juga mempertimbangkan mentalnya. Bisa jadi nggak boleh. Jumlah cilik yo. Berarti minimal 10 lah ya. Mana kecil. Jumlah cilik yo. Matanya. Oh. Seneng nek karo cah cilik. Dewasa yo. Ya kalau yang aman sih, yang aman kalau udah balik. 15 lah ya. 15. Secara mental udah siap. Tawar-tawaran ngomong boleh. Jumlah cilik piye? Calon wis lahir apa, Bro? Kalau mau lebih aman lagi ya mengikuti pemerintah kayak 18 tahun, itu lebih dewasa lagi. Lagi namanya orang pedofil nyarinya yang bisa. Ah ya iki. Tahu dah, seger. Selera yang suku jandang lu. Nah, mulai cilik. Waman atau A. Waman atau A, dan siapa orang yang taat bahwa yabki sementara seorang ini nangis, hayaun minallahi ta'ala, itu malu kepada Allah Ta'ala, wa khaufan dan takut minhu ta'ala dari Allah Ta'ala, ala taksirihi fitil ta'ati, atas keteledoran dalam melakukan ta'at. Fa innallaha ta'ala, maka bahwasanya Allah Ta'ala yadkhalahu al-jannata, memasukkan itu orang pada dalam surga. Wa huwa, dan berarti seorang yang masuk ke surga yadhaku, yaitu ketawa. Hayya farahu wa yatul farahi, yaitu bahagia sebahagia-bahagianya, li husuli matlubihi, karena hasil dari apa yang dicari. Wa huwa afwun, yaitu ampunan Allah Ta'ala, dari Allah Ta'ala. Nah kebalikannya, kalau ada orang melakukan ketakwaan disertai dengan kesedihan, misalnya biasa sholat berjamaah tepat waktu. Nah karena suatu hal telat datang jamaahnya, merasa ketinggalan jadi imam masbuk, karena nggak biasa jadi imam masbuk, sedih. Nah kalau sedih karena ketaatan itu, maka di akhirat itu dia pada hakikatnya mendapatkan kebahagiaan, ketawa, karena Allah kan itu mendapat ampunan Allah orang kayak gitu. Melakukan taat tapi sedih karena merasa kurang dengan ketaatannya. Atau biasanya ngaji tiap minggu, tapi karena ada suatu hal yang nggak bisa ditinggalkan, misalnya harus lembur sama bos disuruh, nggak boleh nggak lembur, sehingga meninggalkan ngaji. Nah hatinya itu mah sedih meninggalkan ngaji, bukan senang, bukan, tapi sedih. Nah itu juga bisa mendapatkan kebahagiaan di akhirat nanti, karena dia diiringi dengan kesedihan. Gambar seperti itu. Gimana? Kalau kadang untuk melatih supaya hati bisa lunak, kadang kan kalau saya melihat orang sholat bisa nangis, yang bisa nangis, itu cara ngelatihnya gimana? Tinggalin maksiat, Tampar. Tinggalin maksiat. tinggalin maksiat. Terus lawan taat, nanti akan sedih sendiri, hati menjadi lunak. Gambarnya caranya seperti itu. Kalau kita ada maksiat, kan menambah kegelapan di hati, lama-lama hati menjadi keras hatinya. Setelah keras di atasnya lagi mati hati. Nah maka biar supaya hati lunak, tinggalin maksiat, terus lakukan taat, terus lakukan tafakur. Terkena musim panas. Itu terus dilakukan berulang-ulang.
Nah, tafakurnya ini kan kalau misalnya antum bisa tafakur sendiri, maksudnya memikirkan hati saya. kesalahan-kesalahan, memikirkan keagungan-keagungan Allah, itu bagus. Tapi kalau nggak bisa dilakukan sendiri, bisa dengan baca, itu juga bisa mengarahkan pikiran kita melatih untuk tafakur, baca ilmu, baca kitab-kitab kayak gini, baca Quran itu juga bisa. Kalau ditadaburin ya, tadaburin bukan baca doang. Bisa. Kalau baca doang memang memiliki pahala. Dua hal yang berbeda, berbaca doang, maksudnya murotal gitu, baca doang, dengan mentadaburi, dengan memahami maknanya, itu dua hal yang berbeda. Dua-duanya berpahala, cuma kalau tadabur lebih dalam lagi karena kita paham maknanya. Nah itu bisa membantu kita untuk melakukan tafakur. Kita sedih, kita sedih itu hati kita menjadi lembut, kayak gitu gambaran. Usah nangis belum nangis. Malah bingung. Malah Nangis bingung nangis opo Nangis kae. karo mikir. Iya, nangis mergo kesuwen sikile cengel. Nangis. Udah segitu dulu bahasannya. Ada pertanyaan nggak? Iya, monggo dibuka pertanyaan sih. Mas Roy bacanya. Kritis bacanya Mas. Roy, tanya Mas Roy. Goyang nih lo. Unek-unek lo. Kono menangis. Apa yang perlu disiapkan kalau kita mau menikah? Ya, sip. Lama sih. Yang perlu kalau sebagai laki-laki, Saya pengen nikah kayak. Yang pertama, selain materi. pertama ilmu. Perempuannya harus sulitan. Emang sampai umur berapa sih? Saya 19 tahun. 19. Iya. Masih muda Enggak, banget. enggak. Masih muda juga. Tegangannya tinggi tapi Mas. Iya, tapi Iya. pengennya tinggi. 23 nih. Dua- Udah wajib 21. itu. Udah wajib ini. 22 no. 21. Yang pertama nih, kalau materi kan udah jelas ya. Ya. Karena nanti untuk kehidupan berumah tangga butuh materi. Yang kedua masalah ilmu. Nanti harus paham ilmu fikihnya udah lancar apa belum? Karena karena Saya ilmu IPA. ilmu IPA mah ilmu pengetahuan alam. Ngapain belajar ilmu IPA? Biologinya maksudnya Biologinya. Cuma nggak perlu dipelajarin secara natural, binatang juga bisa ya semua. Nih yang perlu dipelajari ilmu aturan Allah, karena kan nanti, nah salah satunya kan melakukan hubungan itu kan, itu arahnya kemana nanti gini mah. Nah salah satunya melakukan hubungan, kan harus mandi besar, ya kan. Kemudian ada adabnya dulu deh, adab melakukan hubungan seperti apa itu perlu dipelajari. Ada namanya ukul dujen, itu ada kaidah-kaidah, ya itu untuk kehidupan berumah tangga. Itu sebaiknya ngaji itu dulu kalau sebelum berumah tangga. Kemudian dari segi fikihnya tadi masalah mandi besarnya itu harus tahu. Udah bisa mandi besar belum? Sudah. Udah Mandinya tahu. tiap Sudah itu. Minggu bulan Mas di sini Pak. Ayo kumpir. Apa saja nih. Kita harus tahu rukunnya apa aja, niatnya seperti apa. Nah, kemudian jadi minimal segitu dulu. Kemudian apanya rukun nikah segala macam. Intinya di fikihnya lah dimatengin. Tambah tadi yang kaidah-kaidah dalam berumah tangga, aturannya gimana, cara mendidik anak, cara mendidik istri. Dimaksudin nih ya TG wis. Kemudian hak-hak istri seperti apa, hajinya hak anak seperti apa, pembagiannya gimana, itu harus tahu. Intinya itu ilmu fikih sama ilmu tadi ukul dujen. Iya, gang genah kok ora. Secara detailnya, kalau mau tahu secara detailnya harus ngaji. Intinya Niat kedua cuti, harap ilmu itu bocor harus gitu. tahu. Di YouTube ada. Iki sing takon suka apa awakmu dhewe ta? Kanjane Emang kena takone bayaran ya, Pak. Takone suku sing takon. Lah aku diblokir. Wis ana meneh apa ora? juga lagi. Mas Roy. Sudah sithik lho Mas Roy. Kalau ada masalah sama rumah tangga itu gimana? Kayak
sebagai kita menyikapi. Ya kan turun jopo toh. Inisiatif lah. Baiknya Iya, masalahnya apa dulu? Intinya seorang harus ketika menyelesaikan masalah kan harus tahu ilmunya. Kalau WA-nya diblokir gimana? misal kayak masalah kayak rumah tangga. Ini pertanyaannya dari saya banget ya maksudnya. Gak diblokir gimana? Emang lu ngapain? Bininya diapain ya emang di blokir? Ada cewek yang kayak gitu diblokir istrinya. Jadi sebenarnya lah. Diblokir enggak penting Mas. Ih, rame banget. Jangan sebut nama inisial ya. Inisial. Jadi siapa namanya yang nanya tadi? Yoga. Yoga. Ya. Senang. Ya itu kalau misalnya ada masalah rumah tangga, makanya harus belajar jangan putus, harus ngaji terus-terusan biar ilmunya banyak. Ketika dapat masalah, tahu bagaimana solusinya, tahu secara bijak menyikapi. Nggak cuma ilmu juga, tapi harus dipahami psikologi istrinya seperti apa, enaknya gimana, biar nggak cuma menguntungkan diri kita sendiri, tapi juga menguntungkan kedua belah pihak. Nah ini nggak bisa dijawab secara simple, harus begini harus begitu. Lihat dulu seperti apa masalahnya. Misal kayak istri kan, misal ngajak kayak kita udahan gitu kayak Udahan gitu. cerai gitu kan. Berat ya. Kita sebagai laki-laki itu harus menyikapi seperti apa? Pertanyaannya Bocah burung weh. Pacaran dia urung. Jantung Jadi kawin utama. belum udah ngebayangin cerai. Prepare. Saya sebelum kawin cari istri yang soleha, yang setia sama yoga. cerai. Prepare semua. Nggak tahu cuma kan aku kan belum berpengalaman Pak Ustadz ya. Sama Tapi aku sih juga berpengalaman. cuma pengen tahu Nasihat lah, karena nasihat. kita nggak tahu suatu saat kan Iya, ya iya. wallahu alam karena apa takdir Iya. apa ya Beda-beda. ya kan hidup nggak tahu terus kayak aku cuma tahu Wah, intine kowe korbane ngono to. Korban PHP. Kalau Ya jane wis setia tapi pasangane sing ngono, misale gitu. ya kalau misalnya istrinya itu ya sebelumnya sebelum menikah kan kita perlu dulu mencari istri yang agamanya baik, yang paling bagus diutamakan yang agamanya baik. Kenapa? Biar supaya ketika ada masalah dalam rumah tangga kedudukannya balik ke agama, nggak menggunakan nafsu. Kalau agamanya baik nggak pakai nafsu. Kan kalau balik ke agama kan si istri juga akan mikir lagi. Allah menyuruh kita mengatakan bahwa perceraian itu dibenci Allah kan, maka mempertimbangkan nggak mau melakukan perceraian. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma hadinas siratal mustaqim. Allahumma hadinas siratal mustaqim. Allahumma hadinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun. Wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.